beriman di mana. Selamat sore kita semua. Saya akan mengawali hukum ini pada pernikahan kedua adik saya, Ria dan Dino, dengan cerita yang bukan cerita fiktif, cerita yang terjadi. Pelakunya itu ada 3 orang. Satu saya, yang kedua Dino, dan yang ketiga Ria. Lokasi kejadiannya itu di paroki Bunda Maria Penghibur Orang Berduka Cita, Rekas, di Manggarai Barat. Jadi kurang lebih selama 6 bulan saya tinggal di situ. Sebelum ke Jogja, setelah dari Subang, sebelum berangkat di Jogja saya di situ. Kurang lebih 6 bulan di Pulau Belitung. Dan satu kesempatan libur Idul Fitri ya. Idul Fitri, Ria dan Ino datang mengunjungi saya. Mereka keluar dari Lourdes dan mengunjungi saya di paroki Rekas. Kurang lebih 3 hari mereka ada bersama dengan saya. Dan pada hari yang terakhir, sebelum mereka berdua pakai motor, semotor berdua. Jadi sebelum kembali ke rute, saya memberkati mereka dan saya panggil mereka ke satu kamar kosong dan sebagai kakak yang baik saya memberi nasihat kepada mereka berdua. Nasihat saya 2 tahun, jadi 2 tahun saya sampaikan begini. Saya bilang, kalian perlu bersungguh, karena yang pertama Tuhan dengan penuh kebaikannya berhasil mempertemukan kalian berdua dalam satu peristiwa atau satu kejadian yang mungkin Ino dan Ria tidak pernah bayangkan. Karena mereka berdua itu bertemunya di Malang, ya, di tempat kuliah. Jadi satu dari Soe, satu dari Bali. Walaupun orang tuanya berasal dari Negeri juga, satu dari sama-sama dari Negeri, tapi satu berasal dari Soe, hidup di Soe. Sepanjang hayat hidup kalian, jaga kasih Tuhan yang suci dan suci. Setelah mengucapkan pesan singkat itu, saya memberkati kalian berdua dan saudara. Selamat kembali berjumpa. Kita bertemu lagi pada hari pernikahan kalian. Pernikahan Ria dan Dino. Saya mengawali khotbah saya dengan pesan yang saya sampaikan kepada tentang kasih Tuhan yang suci dan sebagaimana dalam bahasa kami kita dengar, baik pada bahasa pertama maupun pada bahasa Injil. Jika ada yang kita seperti itu. Yang pertama, ketika berbicara atau merefleksikan tentang kasih, kasih itu bukan perasaan emosional semata, emosional semata. Kasih itu tidak selesai dengan diucapkan. Kasih itu komitmen. Atau kalau sebagai komitmen, maka kasih itu diwujudkan dalam perbuatan. Pada perasaan emosi semata. Kasih yang sejati itu diwujudkan dalam perbuatan. Dan perbuatan itu menuntut komitmen dan tanggung jawab. Dan dalam konteks hidup rumah tangga, kasih yang sejati itu akan diuji dalam penderitaan, dalam salib. Bukankah emas yang murni itu diuji dalam tabung api yang menyala?
cinta kasih sejati antara Ino dan Ria akan diuji ketika kalian mengalami penderitaan, membangun sana. Di situ akan dibilang, apakah cinta kalian ini hanya sebatas emosional semata, ataukah cinta ini komitmen untuk hidup bersama? Apakah cinta ini adalah kesediaan dan kerelaan untuk membangun saling bersama, atau melepaskan pasangan yang satu membangun sendiri dan pasangan yang lain yang melihat yang satu? Dan layar sudah tertebak. Kalian sudah mulai mengatur perjalanan hidup rumah tangga. Hidup rumah tangga itu seperti kita memasuki medan perang. Pertandingan juga harus ada strategi, harus ada cara-cara yang dipakai atau digunakan supaya kita berhasil atau memenangkan pertandingan ini. Maka itu komitmen. Tidak cemburu. Kasih itu membagi diri. Artinya kasih itu bersifat sosial. Kasih tidak egois. Hidup perkawinan itu tidak berfungsi atau tidak sebatas kita mencintai pribadi antar pribadi. Jadi Ino tidak sekedar hanya mencintai Ria. Ria juga tidak sekedar hanya mencintai Ino. Kalian harus mencintai keluarga besar. Jadi Ria mencintai Ino dengan mencintai adik-adiknya juga. Ino juga mencintai Ria, mencintai kami juga saudara dan saudari. Jadi apa yang menjadi kebutuhan keluarga besar harus saling bantu. Karena ada yang begitu. Kalau sudah nikah kita urus masing-masing. Kita menutup mata, menutup telinga terhadap kebutuhan keluarga ini tidak bisa. Kita mencintai keluarga besar, apalagi keluarga Ino, semua laki-laki. Karena kasih itu tidak egois. Begitu juga Ino, aku juga memperhatikan kamu. Aku juga mengasihi Bapak Tio yang sudah bilang, Mama Ibu, maafkan. Jadi istilahnya kami menyerahkan adik kami yang terkasih ini kepada sesudah sampai waktu itu juga. Bukan berarti kami melepaskan tanggung, tapi tanggung jawab ini kami berikan kepada kita untuk melanjutkan. Jadi kasih tidak boleh egois. Membuka tangan, jangan terbuka tangan. Kalau kita libat rezeki itu masuk. Semakin tidak terbuka tangan rezeki, semakin akan menimpa kepada kita. Saya rasa dia bisa belajar dari malam ini. Dan yang ketiga itu kasih adalah dasar segala iman, harap dan kasih. Dari atas semuanya itu adalah kasih. Apa jadinya rumah yang dibangun kalau fondasinya bukan batu karang, fondasi yang pasir? Bahkan
Kasihilah Tuhan Allah. Tapi harus kita tahu bahwa sebelum kita mengasihi Allah, Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih kita tidak menambah sedikit pun atau tidak mengurangi sedikit pun keagungan Allah yang begitu besar. Tapi itu kebaikan dan keselamatan kita. Maka itu paling pertama, kasihilah Tuhan Allah. Dan yang kedua, kasihilah sesama. Sesama yang paling dekat sekarang dari yang kasihan ibu kasihan sebagai sesama yang paling dekat. Bagi saudara dan saudari yang terkasih, selamat memasuki perjalanan yang baru. Selamat berjalan dan berjalan berdampingan. Jangan satu jalan di depan, satu jalan di belakang, atau satu di samping kanan, atau satu samping kiri. Berjalan berpegang sama-sama dalam langkah yang sama, irama yang sama, dan juga rute yang sama.